Halo, welcome back. Kali ini kami akan membahas series Jalinan Terlarang. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Jalinan Terlarang episode 5. Pagi itu Syafa sedang memasang paku untuk menggantungkan kembali foto furniturnya yang hancur kemarin. Saat itu Gina datang dan meminta maaf karena fotonya rusak. Karena hal itu Syafa mengatakan, "Kenapa kamu minta maaf? Kan bukan kamu yang jatuhinnya." Mendengar hal itu Gina hanya diam. Tak lama Gina bertanya, "Mas Rangga itu pacar pertamanya kakak ya?" Syafa menjawab, "Bukan, tapi semoga jadi yang terakhir." Bukan, tapi insya Allah yang terakhir. Kakak itu beruntung banget punya Mas Rangga. Orangnya baik, setia juga. Semoga jodoh aku nanti seperti Mas Rangga ya kak. Saat itu, Syafa meminta Gina untuk membawa foto figurannya. Tak lama, Gina sengaja membanting foto tersebut. Syafa yang melihat hal itu langsung melihat kondisi Gina. Gina langsung pura-pura terjatuh di hadapan Syafa dan ingin membereskan foto tersebut. Namun Syafa mengatakan, "Udah, nggak usah, nggak apa-apa. Biar aku aja yang beresin." Malam itu Rangga mengatakan, "Gin, maaf kamu jadi ngalamin hal ini. Mas hilaf." Gina menjawab, "Kenapa minta maaf mas? Aku ngelakuin ini karena aku sayang sama kamu." Rangga menjawab, "Aku juga sayang sama kamu. Tapi aku kan udah nikah." Aku ngelakuin ini kan karena aku sayang sama kamu. Mendengar hal itu Gina mengatakan, "Mas, kita kan nggak tahu jodoh mas sama Kak Syafa itu sampai mana." Syafa dan Fahri menunggu di lobi hotel. Melihat adiknya yang emosi, Syafa langsung mengatakan, "Dek, kamu tenang dulu lah. Orang itu yang namanya ke hotel belum tentu buat selingkuh." Fahri mengatakan, "Kak, bisa nggak sih? Jangan terlalu polos. Mana ada cewek ke hotel kalau bukan ketemu sama cowok lain? Mau ngapain kesini? Main bulu tangkis, pedal, bunuh. Mau ngapain coba?" Syafa menjawab, "Bukan, kan bisa aja buat ketemu teman-teman perempuannya. Kayaknya kamu terlalu parno deh." "Dek, serius, sabar aja. Kamu itu overthinking." Tak lama Gina keluar. Nah, karena hal itu Fahri langsung mencegat Gina. Syafa melihat hal itu langsung menenangkan Fahri dan mengatakan, "Gina itu lagi hamil, nggak mungkin dia kesini ke hotel buat selingkuh sama laki-laki lain. Dia hamil." Fahri mengatakan, "Terus untuk apa malam-malam? Siapa cowoknya?" Tak lama Rangga muncul. Karena hal itu Fahri memukul Rangga dan mengatakan, ya, jadi kamu selalu sama dia." Jadi kamu selingkuh sama dia? "Dia ini calon adik ipar lo." Rangga mengatakan, "Iya, gue tahu." Namun Fahri ingin memukul Rangga. Nah, karena hal itu Syafa mengatakan, "Jangan asal nuduh Bang Rangga ya. Udah, sekarang aku mau tanya sama kamu. Yang ini tuh ada apa sih? Kok bisa kayak gini?" Nah, saat Rangga ingin menjawab, Gina langsung mengatakan, "Kak, Mas Rangga tadi baru datang. Hotel ini kan dekat sekali sama kantornya Mas Rangga." Fahri mengatakan, "Apa? Ayo, jawab." Gina pun melanjutkan perkataannya, "Aku minta jemput doang." Nah, karena hal itu Fahri mengatakan, "Oh my god, kamu makin pintar bohongin aku ya. Kalau cowok baru datang, itu dari lobby, bukan dari lift. Emang gue bego?" Melihat hal tersebut, Rangga langsung mengatakan, "Fahri, kalau kamu nggak percaya, mobil mas ada di depan. Mas cuman ke toiletnya ada di samping lift. Cek aja kalau nggak percaya." Fahri ingin mengeceknya, namun Syafa menghentikan Fahri. Saat itu Gina mengatakan, "Gimana mau jadi ayah yang baik kalau misalnya jadi laki-laki yang bertanggung jawab aja nggak bisa?" Fahri menjawab, "Terus kamu pikir kamu yang lebih baik buat anak aku gitu?" Rangga mengatakan, "Yang biarin adik kamu yang urusin masalahnya sendiri. Yang penting kamu percaya sama aku. Ayo kita pulang ke rumah." Setelah mengatakan itu mereka pulang dan meninggalkan Fahri. Saat sampai di rumah, Syafa meminta maaf ke Gina atas nama Fahri. Namun Gina mengatakan harusnya Fahri yang minta maaf, bukan kakak. Tak lama Rangga bertanya, "Kemana cincinnya Syafa?" Mendengar hal itu, Syafa mengatakan, "Kayaknya ketinggalan di kamar mandi sekolah deh." Rangga mengatakan, "Biasanya cincin itu nggak pernah lepas dari jari kamu. Atau kamu sengaja lepas biar kelihatan lajang gitu di depan semua orang." Karena hal itu Syafa bertanya, "Maksud kamu apa? Atau ini soal Marwan?" Rangga pun menjawab, "Bisa jadi, soal siapa lagi?" Syafa mengatakan, "Apaan sih yang kamu bicara apa? Gak ada laki-laki lain selain kamu." Setelah itu Rangga langsung pergi meninggalkan Syafa. Saat itu Fahri bertemu dengan sahabatnya Gina, Raya, dan bertanya apakah Gina dekat dengan cowok lain. Raya teringat saat Gina curhat jika dirinya ditinggal pacar om-omnya itu. Padahal Gina sudah memberikan semuanya. Saat itu Raya juga mengatakan, "Jujur ya, lo itu bukan tipenya Gina. Gina itu sukanya sama cowok yang lebih tua, mapan, ya yang kayak mantan-mantannya sebelumnya." Fahri menunjukkan foto Rangga. "Ini mantannya bukan?" Raya mengatakan, "Bukan, tapi gue pernah lihat mereka di taman sih." Fahri bertanya, "Di taman? Ngapain mereka? Mesra-mesraan nggak?" "Ini kakak ipar gue." Raya menjawab, "Bisa aja sih orang mas itu kabur saat kita lagi ngobrol. Kalau gitu, ada kemungkinan kalau Gina itu nggak hamil anak gue."
Iya kan? Karena hal itu Fahri langsung pulang dengan keadaan sangat kecewa dengan apa yang dia dengar dari Raya. Pagi itu Syafa sedang menyiapkan sarapan. Saat itu Gina mencuri kesempatan untuk menggoda Rangga. Saat Rangga ingin pergi kerja, ternyata Gina ada di mobil. Karena hal itu Rangga mengatakan, "Kenapa sih kamu di sini? Aku mau kerja loh." Gina mengatakan, "Apa sih? Pak Syafa juga lagi sibuk. Emangnya nggak boleh ya? Aku lihat kamu." Tiba-tiba Syafa keluar. Karena hal itu Rangga langsung menundukkan kepala Gina. Saat itu Syafa bertanya, "Kamu belum berangkat, Yang?" Rangga menjawab, "Ini mau pergi. Tadi Pak Rudi lagi nelpon." Setelah beberapa meter, Gina minta turun dari mobilnya Rangga. Tak lama, Gina mengucapkan selamat bekerja untuk Rangga dan sambil mencium Rangga beberapa kali. Saat itu Gina masuk ke kamarnya Rangga dan Syafa. Saat itu Gina membuka lemari pakaiannya dan mulai belanja beberapa barang. Gina memberikan barang-barang tersebut untuk Syafa dan Rangga. Saat itu Syafa mengatakan jika lusa adalah ulang tahunnya Rangga. Akan hal itu Gina mengatakan, "Gimana kalau kita buat surprise buat Mas Rangga? Nanti aku bantuin ya Kak. Pokoknya Kakak duduk manis aja. Pokoknya semuanya aku yang ngatur." Nah, mendengar hal itu Syafa mengatakan, "Oke, semoga Mas Rangga bisa seneng biar nggak sensitif terus." Gina sangat antusias menyiapkan semua persiapan untuk surprise-nya Rangga. Gina menata ruang dan dekorasi. Tibalah hari ulang tahunnya Rangga. Saat itu Syafa terkejut dengan gaun yang dipakai oleh Gina. Karena hal itu Syafa mengatakan, "Gina, kita ini kan acaranya cuma di rumah. Apa pakaian kamu nggak terlalu terbuka ya?" Karena hal itu Gina mengatakan, "Sorry Kak, aku nggak nyadar. Semenjak Mami meninggal nggak ada yang ngajarin aku soal kayak gini." Syafa mengatakan, "Gina maaf ya, kakak bukan bermaksud untuk buat kamu ingat sama almarhumah Mami kamu." Awalnya Gina berniat untuk ganti baju. Namun Gina membujuk Syafa dan mengatakan, "Kak, boleh ya, sekali ini aja aku pakai baju ini. Nanti kalau perut aku udah besar, terus aku akan gemuk. Semua baju-baju ini nggak akan muat lagi. Aku mohon ya Kak, sekali ini aja." Karena hal itu Syafa terpaksa mengiyakan permintaan Gina. Saat Rangga tiba, Syafa memberikan kejutan ke Rangga. Begitu juga dengan Gina. Saat itu Gina mengambil foto bertiga. Syafa memposisikan dirinya di tengah. Namun Gina mengatakan, "Yang birthday di tengah dong, masa kamu di pinggir?" Nah, karena hal itu Syafa hanya tersenyum kecut. Tak lama, Rani datang bersama Al dan Marwan. Lihat kedatangan Marwan, Rangga langsung bertanya, "Kenapa lo di sini?" Rani menjawab, "Mama yang ajak Marwan ke sini. Kata Syafa, datang aja ke ulang tahunnya kamu. Gak usah ngegas gitulah. Nih, gue bawa kado buat lo." Al memperhatikan Gina. Saat itu Gina langsung berlari ke dapur. Syafa meminta maaf ke Rangga dan mengatakan, "Aku nggak tahu sama sekali kalau Mama ngundang orang di luar keluarga." Rangga menjawab, "Kalau kayak gitu, kamu nggak usah kasih surprise ke aku, sayang." Tak lama Syafa memanggil Gina dan memperkenalkannya ke Marwan. Saat itu Marwan mengatakan, "Wih, beruntung banget ya Rangga, dikelilingin sama cewek-cewek cantik." Saat itu Rangga berkata, "Maksud lo apa?" Syafa langsung berinisiatif untuk mengajak tiup lilin. Saat itu Syafa memberikan kado ke Rangga. Saat itu juga Gina memberikan kado ke Rangga. Namun saat itu Rangga mengatakan, "Maaf Gina, aku ada alergi parfum. Jadi aku nggak bisa sembarangan pakai parfum." Saat acara selesai, Fahri datang. Karena hal itu Rani mengatakan, "Fahri, kamu gimana sih kok telat?" Fahri mengatakan, "Sengaja telat, Mah, biar nggak ganggu acara ulang tahunnya Mas Rangga. Aku mau ngomong sama kamu." Saat itu Syafa menahan Fahri. Fahri mengatakan, "Aku baru tahu ternyata kamu bohongin aku ya selama ini. Ternyata selama ini kamu udah pernah tidur sama laki-laki lain sebelum aku, iya kan?" Gina menjawab, "Tuduh aja aku terus." Fahri mengatakan, "Aku tahu dari sahabatnya Gina. Ngapain aku nuduh-nuduh kayak gini? Lagian kakak tahu sendirilah, aku main sama dia baru sekali, itu juga pakai pengaman kok. Gak mungkin lah tiba-tiba hamil. Emang aku bego?" Rani langsung menjawab, "Ternyata kelakuan kamu sama kayak papi kamu ya." Mendengar hal itu Gina langsung mengatakan, "Ibu jangan ngomong sembarangan ya. Saya bukan perempuan nakal yang tidur sana-sini." Mendengar hal itu Fahri mengatakan, "Oke, aku udah diskusi sama Bang Marwan sebelumnya. Kalau emang bisa dipercaya sama kebenarannya, pasti dia juga beranilah buat tes DNA." Saat itu Gina mengatakan, "Mas Rangga, aku nggak bohong sama Mas. Ini benar-benar anaknya Fahri." Syafa mengatakan, "Gina, kalau kamu benar nggak usah takut." Fahri mengatakan, "Aku cuman pengen tahu kebenarannya aja." Karena hal itu, Gina langsung pergi. Saat itu, Gina mengirimkan pesan ke Rangga jika dirinya ingin berbincang sesuatu dengan Rangga. Rangga pun mengatakan, "Mas ada di ruangan kerja." Tak lama ada seseorang yang mengetuk pintunya Gina. Gina mengira jika itu Rangga, namun ternyata itu adalah Rani. Nah, melihat keberadaan Rani, Gina bertanya, "Tante ngapain di sini?" Rani mengatakan, "Malam ini Tante nginep di sini ya, untuk jaga-jaga aja. Karena anak Tante itu rada bolot, gampang dibohongin." Gina mengatakan, "Aku nggak ada bohongin Kak Syafa." Rani mengatakan, "Yang bilang kamu bohongin Syafa siapa? Atau kamu?" Nah, karena hal itu Gina langsung menghindari Rani dengan alasan jika dirinya ingin mandi. Saat Gina melihat Rani sudah tertidur, Gina ingin kabur keluar kamarnya. Namun Rani menangkap kakinya Gina. Karena hal itu Gina beralasan jika dirinya ingin minum air putih. Karena hal itu Rani mengatakan,
ini udah tante siapin, nih minum habisin. Gina meminum air putihnya. Setelah itu Rani meminta Gina untuk tidur kembali. Esoknya Gina ditemani Syafa melakukan tes DNA. Saat itu Gina mengatakan, aku ngelakuin ini bukan untuk Kak Syafa, tapi untuk satu hal. Aku nggak mau anak ini tumbuh dalam ketidakpastian, tanpa kasih sayang yang utuh karena kalian ragu ayah kandungnya siapa. Hasil tes DNA-nya pun keluar. Gina membuka hasil tersebut dengan cemas. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.